Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Pusdai yang saya hormati dan Allah muliakan, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-15 di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah saum kita, tarawih, tilawah Al-Quran, sedekah dan seluruh rangkaian amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sampai akhir Ramadan nanti kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita tetap istiqomah melaksanakan ibadah saum ini. Tema kita pada kuliah subuh ini adalah aplikasi nilai-nilai saum Ramadan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali pelajaran dari saum ini. Jadi kalau Allah memerintahkan kepada kita saum dan tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Nah, mari kita lihat siapa yang bisa mencapai derajat takwa itu, kan begitu pertanyaannya. Jadi siapa yang kira-kira sukses melaksanakan saum ini? Makanya tadi dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133-134 Allah menjelaskan bahwa di antara indikator orang yang bertakwa ini kalau dikaitkan ada munasabah, ada kaitan dengan Al-Baqarah 183. Jadi orang yang bertakwa itu yang pertama mesti mampu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, jadi di bulan Ramadan ini kita melaksanakan saum, dan orang yang sukses saumnya itu dia itu mampu berbagi baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Sebab ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana aku mau berbagi? Aku saja dalam keadaan pas-pasan," kata Nabi, "walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan sebiji kurma." Nah, semangat berbaginya ini yang paling penting. Dan ini tentu bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan Syawal, Dzulqa'dah juga. Nanti kita lanjutkan. Dalam bahasa yang lain ada kepedulian terhadap lingkungan. Jadi di bulan Ramadan kita berbagi, setidak-tidaknya berbagi makanan, minuman di saat orang-orang yang sedang saum di waktu berbuka. Nah, ini semangat berbaginya yang paling penting, aplikasi nilai saum itu. Ya. Sebab Bapak dan Ibu sekalian, tidak sedikit hari ini orang begitu mudah mendapatkan harta kekayaan, mungkin dengan usahanya, dengan pekerjaannya. Tapi kita prihatin ketika dia tidak ada kepedulian sama sekali terhadap lingkungannya. Banyak hari ini orang yang terus memperkaya diri, memperbagus rumah, memperbanyak kendaraan, memperluas tanah, tapi ternyata kita tidak mendengar sedikit pun ada kepedulian dia terhadap tetangganya, lingkungannya. Mari kita introspeksi diri. Terkadang kita kalau untuk berbagi itu ada perasaan sayang, tapi kalau untuk memenuhi kebutuhan pribadi yang berlebihan tidak sadar. Makanya wajar kalau Allah menyindir kita dalam surah At-Takatsur,
alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang lahat. Itu dalam tafsir surah At-Takatsur disebutkan nanti banyak orang di alam barzahnya teriak-teriak, mereka baru sadar ternyata tidak ada satupun yang dibawa. Teriakannya seperti ini, mana hartaku, mana hartaku. Akan dijawab, sesungguhnya harta dan rezekimu adalah apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, dan apa yang sudah kamu sedekahkan. Selain itu akan menjadi milik orang lain. Jadi ternyata begitu meninggal nanti kita tidak akan bawa apa-apa, semuanya ditinggalkan. Yang dibawa itu justru yang kita sedekahkan, yang kita titipkan ke anak yatim, fakir miskin, kaum duafa. Nah makanya di bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita untuk berbagi supaya kita nanti ke depan 11 bulan ke depan biasa ya. Jadi kalau diberikan rezeki lebih kepada anak yatim, fakir miskin, kaum duafa, ini nilai ini yang paling penting itu. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, mampu mengendalikan emosi. Jadi orang yang saum dan sukses saumnya itu adalah dia mampu mengendalikan emosinya. Jadi bapak dan ibu bukan hanya bulan Ramadan kita harus mengendalikan emosi ini, tapi nanti di bulan Syawal dan selanjutnya kita terbiasa bagaimana kita menjaga bicara kita, ucapan kita, lisan kita, menjaga mata kita. Ini pengendalian. Jadi kalau hari ini ada orang yang nyinyir, mancing-mancing ke kita marah, Nabi menganjurkan kepada kita, kul inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya apalagi sudah mulai tanggal 15 begini, bapak dan ibu jangankan di luar rumah, di dalam rumah sudah mulai ini pancingan-pancingan. Seperti pertanyaan yang sederhana dari istri bapak, Pak, hari lebaran teh orang jadi henteu. Ini jadi lebaran mah ngali atau kelar kosong kene mama can mulina naon teh teh kurang-kurang apa, sedangkan kita lagi susah. Nah ini harus bisa mengendalikan. Makanya kita kalau yang ada mah bapak sebelum diminta dikeun lah gitu, kasihin toh mah butuh apa gitu biar nggak mancing. Ini kadang-kadang ya banyaklah hal-hal itu. Begitu juga urusan di tempat kerja, terkadang dalam suasana kita sedang saum tapi kita kadang-kadang dituntut oleh pimpinan harus melaksanakan tugas ya resiko bekerja itu kalau punya pimpinan seperti itu ada saja. Nah ini, tapi bagaimana kita berupaya bisa mengendalikan emosi kita. Banyak orang yang terkadang karena emosi sesaat hancur Pak, kita sedikit. Makanya jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi. Nah bagaimana kita bisa mengendalikan diri dalam hidup ini? Hati-hati. Apalagi kalau kita mendapatkan berita-berita yang belum jelas, berita-berita hoax. Hari ini kan begitu mudah ya. Nah terkadang kita tidak pernah menyaring, tidak pernah cek and recheck. Padahal kata Allah, in ja'akum fasiqun bi. Jadi kalau datang seorang yang fasik binabain dengan sesuatu berita, di situ fatabayyanu, kata Allah, cek and recheck, tabayun, benar enggak, jangan dulu kita mengomentari. Jadi terkadang ada informasi-informasi tentang apa, apalagi berkaitan tentang diri kita, cek dulu siapa yang bicara, apa maksudnya. Jadi jangan mudah terpancing. Hari ini banyak orang yang celaka gara-gara terpancing emosinya. Dan yang ketiga, wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini yang tidak kalah pentingnya. Orang yang saumnya sukses, dia itu mau minta maaf dan mau memaafkan. Ini suatu hal yang sangat sulit sesungguhnya. Ya kita salah, kita minta maaf. Banyak orang yang gengsi Pak, nggak mau minta maaf. Apalagi memaafkan. Di rumah saja Bapak kalau memang salah, kita minta maaf kepada istri kita ya, maafin papa ya, papa teh belum bisa membahagiakan mama. Nah ibu juga harus mampu memberi maaf. Ya Pak, nggak apa-apa, sama-sama maklum situasi dan kondisi seperti. Kalau begitu kan enak ya mah, maafin papa ya, tapi jawabannya iya, maaf
Kadang-kadang gitu ya. Jadi memang ada dua ungkapan yang harus sering kita bicarakan dalam kehidupan kita, maaf dan terima kasih. Ya. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Seorang ulama besar, mufassir Indonesia, Al-Mukarram, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab, beliau melihat ayat ini luar biasa. Ini kalau dikaitkan dengan hubungan silaturahim ya. Jadi orang yang bertakwa yang sukses saumnya itu di samping dia mampu berbagi, maka dalam kehidupan sehari dengan saudaranya, dengan tetangganya, dia itu mampu wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah. Jadi kalau ada orang yang pernah berbuat salah kepadanya, dia mampu menutupi kesalahannya. Jadi kalau diibaratkan kita nulis di kertas, salah ditutupin dengan tip X. Itu Pak. Cuman biasanya kalau hanya ditutupi dengan tip X, suatu saat tip X-nya habis, kelihatan lagi salahnya. Ya. Biasanya orang si A minjem uang ke si B, B minjem uang dong, nggak ada. Oh iya tuh nggak apa-apa. Dalam hati dia nggak apa-apa, nah, tapi menyembunyikan kemarahannya. Ya nggak apa-apa. Tapi dalam hatinya awas ya, kayak menginjem. Awas nanti lu kalau minjem. Maka naik wal afina aninas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada orang berbuat salah kepada kita, kita mau memaafkan. Nah, di sini al-afu bimana al-masu, menghapus. Kalau tadi hanya menutupi kesalahan, sekarang menghapus kesalahan orang itu. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, dihapus kesalahannya. Gitu ya. Jadi itu lebih tinggi. Si A minjem uang ke si B, janji bayar 1 bulan, udah 6 bulan nggak bayar, maaf saya belum bayar, kata si B nggak apa-apa dimaafin, ngan maneh lamun nginjem deui moal dibere. Nah itu biasanya jadi agak renggang hubungan. Nah yang bagus itu wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah kalau yang ini bukan hanya sekedar menutupi kesalahan orang, bukan hanya sekedar menghapus kesalahan orang lain, tapi dia melupakan kesalahan orang lain. Jadi kalau di kertas mah tadi yang pertama mah di tip X, yang kedua dihapus dengan penghapus, yang ketiga mah kertasnya disobek-sobek diganti dengan kertas yang baru dengan lembaran yang baru. Udah, forget it, lupakan saja yang udah mah. Yuk kita bangun ke depan hubungan kita yang baik. Wallahu yuhibbul, dia tetap berbuat baik. Ya. Jadi orang mungkin dia kepada dia nyinyir atau apa, tapi dia tetap berbaik. Ini puncaknya. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sesungguhnya bagaimana kita mengaplikasikan nilai saum dalam kehidupan itu, dimanapun kapanpun kita berbuat baik saja. Ya. Jadi tadi itu yang namanya berbagi, termasuk juga mengendalikan emosi, memaafkan, itu semua adalah perbuatan-perbuatan baik, itu akhlak. Jadi nilai-nilai saum dalam kehidupan sehari banyak sesungguhnya nilai saum. Ada jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, peduli, visioner, dan mampu bekerja sama. Tapi setidak-tidaknya 3 nilai tadi itu. Jadi bagaimana kita setelah saum ini semangat berbaginya terus mampu mengendalikan emosi, tidak cepat marah, dan mau memaafkan kesalahan. Nah, puncaknya nanti dimanapun kapanpun kita selalu berbuat kebaikan. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwa engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah perbuatan jelekmu, perbuatan dosamu dengan perbuatan yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Bicaranya sopan, santun, lemah lembut, handap asor, hormat kasaluhureun, nyaah kasahandapeun, jeung sasama silih hargaan. Nu jauh urang deketkeun, geus deukeut urang lanjutkeun, geus layut urang pahutkeun, geus pahut urang silih wangikeun. Enaklah nilai-nilai itu ya. Jadi melakukan hubungan-hubungan yang baik. Kepada yang lebih tua kita hormat, kepada yang lebih muda kita sayang, dengan sesama saling menghargai. Kalau memang hubungan kita selama ini jauh, kita dekatkan. Kalau sudah dekat, semakin akrab, punya komitmen di situ, saling mengharumkan. Silih wangi, saling mengharumkan.
Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, saum bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi ada nilai-nilai saum yang dapat kita raih lalu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.